Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Pujastuti. Saya jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan konseling semester 2, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis. Yang pertama akan saya jelaskan itu sejarah singkat psikoanalisis. Psikoanalisis ditemukan di Wina, Austria oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis merupakan psikologi ketidaksadaran. Perhatiannya bertuju ke arah bidang motivasi, emosi, mimpi, dan sifat-sifat karakteristik. Saya akan menjelaskan apa itu psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan salah satu aliran di dalam disiplin ilmu yang memiliki didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan juga sebagai pengetahuan psikologi hakikat manusia. Berangkat dari teori yang dikembangkan oleh Freud, dinamika kepribadian terdiri dari energi psikis dibagi kepada ide, ego, dan superego. Menjelaskan tentang struktur kepribadian. Struktur kepribadian terdiri ada 3. Yang pertama yaitu ide. Ide adalah sistem kepribadian yang original. Ide bersifat tidak logis, amoral, dan disorong oleh suatu kepentingan. Kedua itu ego. Ego adalah aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan dengan dunia kenyataan. Secara teoritis, ego lebih mudah menghadapi bahaya-bahaya eksternal daripada bahaya-bahaya internal. Yang ketiga yaitu superego. Superego merupakan aspek sosial yang mencerminkan nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat yang ada di dalam kepribadian individu itu. Kepribadian berkembang sehubung dengan 4 macam pokok sebagai sumber ketegangannya itu proses pertumbuhan fisiologis atau kedewasaan, frustasi, konflik, dan ancaman. Selanjutnya adalah fase-fase perkembangan kepribadian. Yang pertama itu fase oral. Fase oral itu terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua itu fase anal yang terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga itu fase falis yang terjadi pada usia 3 sampai 5 tahun. Yang keempat itu fase laten yang terjadi pada usia 5 sampai 13 tahun. Yang kelima itu fase pubertas yang terjadi pada usia 12 sampai 20 tahun. Yang keenam yaitu fase genital yang terjadi pada usia 20 ke atas. Itu teknik-teknik konseling psikoanalisa, yaitu yang pertama asosiasi bebas, yang kedua interpretasi, yang ketiga analisis mimpi, yang keempat analisis dan interpretasi transferensi, yang kelima analisis dan interpretasi resistensi. Dan kekurangan konseling psikoanalisa. Yang pertama itu kelebihan, adanya motivasi yang tidak selamanya disadari. Yang kedua itu model wawancara sebagai alat terapi. Kekurangan konseling psikoanalisa yaitu membawa perilaku ditentukan oleh energi psikis. Yang kedua itu terlalu menekankan pengalaman pada masa kanak-kanak.